kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal dan selalu ada, selalu bersamaku, selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku bersyukur karena Kau selalu ada. Bersyukur selalu, bersyukur karena Kau baik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Yesus. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Baik, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan di pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 145, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara, seberapa banyak dan seberapa sering kita meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa sering juga kita bingung akan jawaban doa kita. Ya, ada begitu banyak orang berkata, saya loh sudah berdoa, tapi tidak ada jawaban. Saya sudah setia beribadah, tapi ketika saya membutuhkan pertolongan, kok tidak langsung datang pertolongan yang saya harapkan. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang demikian ya saudara ya. Namun di pagi hari ini saudara, mari kita benar-benar bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Karena di pagi hari ini dengan tegas, firman Tuhan menyampaikan kepada kita di pagi hari ini dikatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Ya, Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang maha kuasa tidaklah jauh, tidaklah acuh dengan kita. Malah sebaliknya, Dia adalah orang yang sangat peduli dengan keadaan kita, dengan kondisi kita, dengan situasi yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Dia Allah yang peduli. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah itu adalah pribadi yang sangat dekat, ya. Pribadi yang sangat dekat. Arti kata dekat itu berarti dekat itu akrab, ya. Dekat itu
intim. Dekat itu karib, ya. Jadi ada keakraban yang kita bangun dengan Tuhan setiap harinya. Ya. Jadi arti kata dekat di sini yang mana dikatakan tadi itu adalah suatu keintiman dengan Tuhan, ya. Jadi kita bisa membangun suatu hubungan yang dekat, keintiman dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan tidak atas sekehendak hati kita. Lagi hati kita menggebu-gebu, lagi hati kita senang, lagi kita butuh sesuatu, kita baru datang kepada Tuhan. Bukan kondisi yang seperti ini ya saudara ya. Tapi arti dekat ini adalah kita berusaha senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan ya. Menikmati kasih karunia Tuhan ya. Saudara, kalau kita mempunyai suatu teman karib ya atau sahabat ya, sahabat yang dekat dengan kita, tentu kita akan dengan berjalannya waktu, karena juga kita sering bersama dengan orang yang dekat dengan kita atau sahabat karib kita ya, pasti kita akan mengetahui perasaannya seperti apa ya, kondisi hatinya seperti apa, kemauannya itu seperti apa, keinginannya itu seperti apa. Kita berusaha mendalami perasaan atau hati daripada sahabat kita tersebut. Demikianlah kalau kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita belajar memahami apa maunya Tuhan dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang yang dikasihinya. Dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan saudara, pasti kita tidak mudah dibingungkan dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Dia akan membukakan mata rohani kita untuk memahami kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dia akan menyingkapkan rencananya bagi kita. Dia akan menyatakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Janji Allah itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita datang kepada Tuhan dalam suatu hubungan yang baik. Dalam suatu hubungan yang intim ya saudara ya. Namun tadi dikatakan saudara ya, dalam kedekatan ini dibutuhkan suatu kualifikasi, yaitu apa? Kesetiaan, saudara ya. Kesetiaan. Arti kesetiaan itu apa? Berseru dalam kesetiaan itu seperti apa? Ya. Jadi bukan berarti di saat kita membutuhkan Tuhan baru kita berseru. Tidak, saudara ya. Atau bukan karena kita terhindar dari dosa. Tapi kesetiaan di sini adalah di mana kita benar-benar datang kepada Tuhan. Meskipun kita menyadari kita banyak dosa, banyak pelanggaran, tidak setia. Namun kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang mengasihi. Allah yang mencintai kita. Allah yang memahami kekurangan kita. Allah yang senantiasa mau menerima keberadaan kita. Meskipun kita berdosa, meskipun kita tidak setia, meskipun kita tidak taat. Ya, tetapi Dia Allah yang selalu memperhatikan kita. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan dalam kesetiaan, dalam kondisi apapun, kita tetap datang kepada Tuhan, setia berdoa ya, setia berdoa. Saudara, kalau dalam satu hari kita tidak berdoa sama sekali, 2 hari kita abaikan, 3 hari kita abaikan, seminggu, 1 bulan, semuanya kita abaikan.
segala sesuatu yang terjadi, yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi rapuh, saudara ya. Kita akan menjadi terpuruk. Karena apa? Kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita dekat, ya, di pagi hari kita datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan aktivitas kita sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Menyerahkan perjalanan kita, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Usaha yang kita punya, yang kita miliki, keluarga, anak, cucu, mantu. Kalau kita bawa dalam doa di pagi hari, berarti di sepanjang jalan itu saudara ya, Tuhan itu menutup bungkus keluarga kita, milik kita, harta kita. Semua yang ada pada kita, semuanya dilindungi Tuhan. Semuanya dipagari Tuhan. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Sehingga sepanjang hari itu, langkah kita menjadi ringan. Demikian juga ketika malam hari kita mau serahkan malam yang akan kita jalani, istirahat yang akan kita jalani, kita mau serahkan kepada Tuhan. Di sepanjang malam kita akan diberkati, kita juga akan diluputkan dari mara petaka, dari mara bahaya bentuk apapun kita akan diluputkan. Bukankah ada firman Tuhan juga berkata ya, pada malam hari di saat kita tertidur, Allah memberkati kita. Itu sebabnya kita perlu membuka sesuatu bersama Tuhan. Dan ketika kita mau istirahat, juga kita mau selesaikan juga bersama Tuhan. Kita serahkan, letakkan semuanya. Jadi hari demi hari yang kita lalui, semuanya dalam kendali Tuhan. Semuanya dalam kuasa Tuhan. Ya, semuanya ada dalam anugerah Tuhan, saudara. Ini pentingnya kedekatan kita dengan Tuhan, saudara ya. Dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan tadi perjanjiannya ya. Perjanjiannya diberitahukan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Ya. Bukan ketakutan yang melumpuhkan saudara ya. Tapi ketakutan kita itu adalah rasa hormat. Rasa kagum. Ya, percaya akan kedaulatan Tuhan. Akan kasih Tuhan. Ini rasa takut. Ada rasa hormat. Kagum. Percaya. Menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan. Maka dikatakan perjanjiannya akan diberitahukan. Di saat kita berdoa saudara ya. Doa itu akan membawa kita menikmati dan merasakan, mengetahui apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Saudara, tahun yang lalu juga Tuhan izinkan keluarga saya mengalami suatu ketegangan yang luar biasa. Saudara ya, di mana saudara saya persis di atas saya itu mengalami sakit dan dokter itu pun sudah angkat tangan. Jadi kalau menurut dokter ya paru-parunya sudah rusak, ada juga gangguan di jantung seperti itu ya. Jadi hari-hari kritis dari saudara saya itu saudara ya, badannya sudah bengkak semua ya, bengkak dari kepala sampai ke ujung kaki itu bengkak ya. Dan hari itu istrinya sudah hanya menangis dan menangis saudara ya, kakak ipar saya. Dan berbicara dengan dokter pun saya sendiri ya, via telepon ya saudara ya, karena saudara saya ada di Sumatera ya saudara ya. Dan hari itu saya berkata kepada dokter, kemungkinan berapa persen saudara saya bisa hidup kalau menjalani operasi dan apalah segala macam ya begitu. Dokter berkata, Ibu kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa, percaya hanya kuasa Tuhan seperti itu ya. Begitu. Tentu dengan kata itu ya saudara, keluarga sudah semuanya dalam masa ketegangan lah. Ya, semua dalam masa ketegangan. Dan saya sama saudara saya juga yang ada di Batam berdiskusi bagaimana Dek.
Kita mau pulang, biaya akan sangat cukup banyak saudara ya. Dan pada saat itu juga kita keuangan sangat benar-benar tidak cukup untuk pulang. Demikian saudara. Saya hanya datang kepada Tuhan dan percaya. Saya katakan, Tuhan, Engkau tahu kondisi keluarga saya, adik-adik saya. Ya, karena saya anak nomor 2 saudara ya, di bawah saya masih ada. Artinya dengan saudara saya yang sakit begitu berarti saya harus mengambil suatu tindakan untuk bisa menguatkan saudara-saudara saya. Terlebih ibu saya yang sudah memang hari itu benar-benar down saudara ya. Kemudian hanya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan begitu. Di masa yang paling kritis saat itu saudara ya, kita berdoa. Ada mama saya, ada kakak ipar saya di rumah sakit. Ibu saya nangis-nangis dan mengatakan, bagaimana nak ini kakakmu atau abangmu? Saya katakan, mari ma kita berdoa, saya bilang. Lalu mama saya berkata demikian, kamu kan pendeta nak, kamu saja yang berdoa. Karena saya banyak dosa. Kata mama saya saudara ya, saya banyak dosa. Lalu baik mah kita akan berdoa. Lalu saya pejamkan mata saya dan kita semuanya video call ya saudara ya. Tapi ketika saya memejamkan mata saudara, Tuhan katakan seperti ini. Maria, suruh mamamu berdoa. Bukan kamu. Langsung saya suruh mama saya berdoa. Mama yang harus berdoa. Tapi saya berdosa nak. Kata Tuhan mama yang berdoa. Akhirnya mama saya berdoa dengan kata yang sangat singkat. Doanya seperti apa? Dia hanya berkata, Tuhan saya berdosa, tidak layak meminta kepada Tuhan apapun. Karena saya penuh dosa dan jauh dari Tuhan. Tapi saya tahu Engkau maha sabar, maha luar biasa sabarnya, kasihnya. Dan kalau Tuhan masih berkenan, pulihkan anak saya. Selamatkan anak saya. Dalam nama Yesus, amin. Lalu saya juga tetap berdoa, mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, mematahkan roh-roh maut, mematahkan roh kematian dan segalanya. Dalam nama Yesus, amin. Apa yang terjadi saudara? Saudara saya yang diambang kematian, dokter yang sudah angkat tangan, melihat kondisi tubuh bengkak saudara ya, 2 kali lipat dari porsinya. Saat ini sehat luar biasa, mujizat terjadi. Artinya apa saudara? Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tunduk pada kehendaknya. Tunduk pada apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan katakan tadi, Maria bukan kamu yang berdoa, tapi mamamu yang berdoa. Saya serahkan. Padahal mama saya mengatakan, kamu yang berdoa, kamu yang pantas berdoa karena kamu pendeta. Tapi Tuhan pilih mama saya hari itu untuk mendoakan anaknya. Tuhan hanya suruh saya mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Karena memang ada kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Itu yang Tuhan suruh. Saya patahkan, saya hancurkan. Dan mengampuni orang yang mengirim kuasa kegelapan tersebut. Ini saudara. Makanya dikatakan tadi, Tuhan dekat dengan orang yang berseru-seru kepadanya. Ya. Kemudian ayat yang ke-19 dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengar teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi saudara, di sini Allah tidak hanya mendengar saudara. Ya. Dia dekat dan mendengar. Tidak hanya dekat saja, tidak hanya mendengar saja, tapi dia bertindak. Bertindak sesuai dengan janji-janjinya. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan.
Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ini janji Tuhan yang harus kita nikmati, rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu dekat. Tuhan itu mendengar. Tuhan itu bertindak. Hari ini pun apa yang kita minta kepada Tuhan, kebutuhan apapun yang kita mau hari ini, keinginan apapun yang kita mau, asalkan doa kita itu selaras, ya, sesuai dengan kehendaknya, Dia memberi, Dia melakukan, Dia bertindak, melakukan sesuatu yang luar biasa, yang membuat kita tercengang-cengang. Inilah kemurahan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah janji Tuhan yang harus kita nikmati. Jadi jangan katakan Tuhan jauh dari saya. Yang jauh siapa? Tuhan atau kita? Kita malas berdoa. Kita malas beribadah. Asal-asalan beribadah. Dalam ibadah kita tidak berusaha menangkap isi hati Tuhan. Menangkap hadiratnya Tuhan. Kita menganggap remeh ibadah. Kita menganggap remeh doa. Pagi hari ini saudara, kalau bisa saya katakan, kuasa doa itu sejauh atau sedalam hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita membuat suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa karena butuh saja, karena kepepet, sudah pasti ada kebingungan, ada keraguan, ada ketidakpastian. Karena apa? Tidak setiap hari kita merasakan hadirat Tuhan. Tidak setiap hari kita menangkap suara Tuhan, hadiratnya. Hadiratnya ini saudara yang lebih penting. Saat hadiratnya itu ada, membawa kelegaan, ketenangan, kepastian. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang kita ragukan akan janji Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Jadi saudara, dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, ada dua hal yang saya mau sampaikan, yaitu di mana kita harus datang kepada Tuhan, ya. Dekat dengan Tuhan. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, berdoalah dengan keyakinan. Ya, berdoalah dengan keyakinan. Karena kita memiliki akses langsung, ya, kepada Allah tanpa perantara, ya, tanpa perantara, tanpa sesuatu yang susah atau sulit. Tidak, saudara. Langsung datang kepada Tuhan. Membawa semua beban, kekhawatiran, membawa semua hal yang saat ini terjadi dalam hidupmu. Apapun itu, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan dan periksa hatimu. Periksa hati kita, pastikan kita berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, periksa hatimu, berserulah kepada Tuhan dalam kesetiaan. Tidak satu kali dalam satu hari, satu kali dalam satu minggu, atau tidak ada sama sekali. Mari bangun waktu-waktu yang ada, waktu-waktu senggang kita, datang pada Tuhan. Mungkin tidak harus tutup mata saudara, mungkin tidak harus di kamar tertutup saudara. Mungkin kita dalam perjalanan saudara, ya, dalam perjalanan naik motor pun kita bisa membuat suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa kita kalau kita sudah bisa berbahasa roh sambil nyetir, sambil mengendarai motor, lakukan semuanya. Hubungan dimanapun kita bangun dengan Tuhan. Sehingga tidak ada satu titik di mana kita ragu akan Tuhan. Tidak ada satu titik kita takut, kita gelisah, kita khawatir yang berlebihan. Tidak. Karena apa? Percaya Dia ada, Dia dekat dengan kita, ya. Ketika kita percaya kepadanya saudara, ya, percaya, memiliki
iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Hari ini saudara, hari ini saya katakan, ketika engkau buka hatimu, engkau datang kepada Tuhan, dan mulai hari ini bangun hubunganmu dengan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan dalam doa, saya percaya hari-hari ini hidupmu diberkati. Hari-hari ini sakit penyakitmu disembuhkan. Hari-hari ini pergumulanmu dijawab oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan, dituntaskan oleh Tuhan. Semua akar masalah yang ada dalam kehidupanmu. Karena Dia Allah yang begitu mengasihi kita, mencintai kita. Firman-Nya ya dan amin tidak pernah kembali dengan sia-sia. Teruslah berdoa dalam ketaatan. Karena doamu akan menjadi berkuasa ketika engkau dalam ketaatan datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Engkau sempurnakan, Engkau meteraikan kebenaran firman yang telah disampaikan Bapa. Dalam nama Yesus saat ini biar umat-Mu terbuka hatinya, membangun hubungan kepada Engkau dalam ketaatan, dalam kesetiaan Tuhan. Mereka berdoa tidak hanya ketika mereka perlu Tuhan, tapi dalam setiap waktunya umat-Mu boleh belajar membawa diri mereka, menyerahkan hidup mereka kepada Engkau. Mereka bisa menikmati hadirat-Mu dan mereka menerima jawaban-jawaban doa, pergumulan-pergumulan mereka. Kasih karunia-Mu Tuhan dilimpahkan atas umat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, pertolongan Allah nyata. Engkau Allah yang memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Sepanjang hari ini umat-Mu sehat, diberkati, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.